itu. Kita memberi pandangan secara objektif Objektif. sebagai masyarakat sipil lah, Ya, betul. yang memiliki hak untuk menyampaikan Pendapat, ya. pendapat Siap. tentang makan bergizi gratis nih. Oke, kalau dari saya pribadi, Pak Ade, ini kan juga terus diikuti dari awal, kami juga dari teman-teman pemuda itu di lingkungan organisasi. Kalau makan bergizi gratis ini awalnya kan nomenklaturnya ini makan siang gratis dulu. Makan siang ya. Kemudian di pertengahan berubah, nah, akhirnya makan bergizi gratis. Ini juga kami sebagai anak-anak muda itu memandangnya dari sisi kebijakan. Memang setiap yang dikeluarkan dari presiden, entah itu program unggulan, jangka panjangnya, yang jelas kami memperhatikan di program Prabowo Gibran yang makan bergizi gratis ini dari awal kurang kuat dasar pertimbangan mereka, ya. Karena apa? Di negara kita ini kalau dikatakan sudah maju belum juga, ya. Pasti belum. Karena masih banyak permasalahan di masyarakat menengah ke bawah dan sebagainya. Jadi kalau penerapan makan bergizi gratis ini juga perlu banyak pertimbangan lagi seharusnya dari awal. Kenapa? Karena ini sudah diucapkan di janji kampanyenya waktu Itu pemilihan masalahnya. presiden waktu itu. Nah, mau tidak mau ya harus dijalankan karena janji politik, janji kampanye seorang presiden harus dijalankan. Nah, yang jadi permasalahan nanti ke depannya hubungan antara yang diucapkan presiden dengan para menteri yang menjalankan nanti, nah di sini terjadi benturan-benturan. Teknisnya ya. Teknisnya setelah terbentuk kabinet, para menteri dan bagaimana nanti susunan program beserta anggaran yang disesuaikan nanti, nah biasanya akan merubah janji yang dulu sudah diucapkan. Jadi satu kata komitmen ya, komitmen pemerintah terhadap janji. Betul. Tapi kalau kita lihat komitmennya ini, saya pikir ini adalah komitmen yang sudah direalisasikan sebenarnya. Walaupun berubah nomenklaturnya gitu, namanya jadi tadinya makan siang jadi makan bergizi, it's okay lah. Tapi poin intinya komitmen ini dilaksanakan gitu, biar direalisasikan. Untuk poin konsistensi terhadap janji kampanyenya yang dia bilang ini unggulan, saya pikir ini komit kan, dilaksanakan. Tapi teknisnya itu yang menjadi perbincangan gitu kan. Tapi menurut saya Pak Ep, kalau pandangan Pak Ep itu dari yang udah berubahnya. Ini tapi saya tanya Pak Ep dulu, ini menurut saya komitmen. Kalau menurut Pak Ep ini komit nggak nih? Karena perubahan nama nih, makan siang ke makan bergizi gratis. Nah makanya dari awal kami ngikuti itu. Awal dulu yang saya ingat nih Pak Ade. Nah, beliau Pak Prabowo mengucapkan janji kampanyenya makan siang gratis, ya. Beserta para tim yang mengucapkan. Debat-debat ya. Artinya ya pada waktu itu masyarakat berpikiran karena tidak ada tafsiran yang lain, ini untuk seluruh masyarakat Indonesia nanti yang menikmati makan siang gratis dan untuk setiap harinya. Makan siang ya. Nah, makan siang gratis. Akhirnya lambat laun setelah terpilih di pemilihan kemudian mendekati pelantikan dan seterusnya, lama-lama berubah penjelasan dari pihak istana. Yang awalnya makan siang gratis, kemudian dikerucutkan lagi makan siang gratis untuk anak sekolah. Jadi sudah berubah ini pikiran masyarakat nih, nggak konsisten juga ini dari awal makan siang gratis, kemudian untuk anak sekolah rupanya yang lain nggak dapat. Nah, kemudian bergeser lagi menjadi makan bergizi gratis ya. Mungkin pandangannya biar agak lebih disukai para akademisi lah ya, karena kesehatan itu lebih baik, termasuk juga para ahli-ahli kesehatan tuh. Nah jadi ada perubahan-perubahan di pertengahan jalan. Ini yang kita lihat pasti di baliknya ya. Ini mungkin ada sesuatu yang kendala teknis ya. Ya kendala teknis yang mungkin tidak bisa diucapkan di publik, makanya mereka rubah sedikit demi sedikit. Ya menyesuaikan dengan janji-janji di awal. Ya, berarti intinya kalau Pak Ep ini
inkonsistensi betul. dari segi itu ya. Betul. Oke, yang saya bilang tadi komitmen pada satu kata kunci bahwa ini dilaksanakan. Judul besarnya saya pikir ini dilaksanakan, tapi dalam prosesnya, kalau berbicara proses ya kita bisa bilang ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, yang diomongkan pada saat debat presiden. It's okay lah itu kan, banyak permasalahan yang akan timbul. Artinya saya memandangnya ketika menyusun rencana program unggulan seorang presiden gitu kan, analisisnya memang harusnya kenapa itu dibuat, untuk apa, untuk siapa, apa tujuannya gitu. Betul. Itu jelas dulu di awal mestinya gitu kan. Ketika membicarakan program unggulan makan bergizi atau makan siang gratis lah, taruhlah itu tidak dirubah-rubah ya. Untuk kompleksitasnya masyarakat Indonesia yang sangat kompleks ya, dari mana-mana segala arah itu kita tidak bisa jangkau dengan satu kata pemerintah gitu, mau bilang program nasional, tapi sangat banyak ketimpangan dari sisi kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya banyak. Kalau kita bicara di Jakarta Pusat, di daerah area perkotaan yang tempat pemerintahan berada, ya dibandingkan dengan kita yang di daerah-daerah, ya jauh sekali kesenjangannya itu. Pasti. Ketika mereka berbicara makan siang gratis, jadi tafsiran itu sangat multi tafsir di mana-mana gitu. Kalau nggak ada detail dan kalau nggak ada riset dulu, kan mestinya menurut saya harus dipetakan dulu nih, seorang presiden ini memetakan masalah Indonesia yang paling darurat tuh apa dulu gitu. Kita belum ke makan gratisnya ya, kita petakan dulu, apalagi sekelas presiden gitu loh, didukung dengan orang-orang yang punya analisa data yang tinggi gitu kan. Seyogianya ya dianalisa dulu, dipetakan dulu sebenarnya masalah yang terdarurat di Indonesia itu apa gitu. Betul sekali. Itu yang sangat relevan dan kita semuanya akan sangat mendukung ya. Kalau berbicara ratusan juta manusia di Indonesia, berbicara yang paling darurat dikatakan pemerintah, otomatis kita tuh mendukung. Iya pasti. Iya, satu kata kunci mendukung. Barang teknisnya ya kita serahkan sama mereka yang katanya memang sudah menjabat itu, silakan. Kita mendukung, termasuk ini kita membuat video seperti ini dalam rangka mendukung sebenarnya. Iya, betul kita sekali. tidak mau ini membiarkan hal-hal yang tidak sesuai, tapi tetap dijalankan gitu. Ya, yang pasti kalau sudah diucapkan oleh pemerintah ya mau tidak mau kita mendukung. Mendukung gitu. Nah, itu jadi kata kuncinya petakan dulu masalahnya darurat. Kenapa dia menjadi makan siang gratis? Ya itu kan mereka yang tahu gitu. Seharusnya kalau berbicara faktanya, ada begitu banyak fakta yang sebenarnya lebih darurat daripada makan siang gratis. Oke lah kalau kita bicara janji politik ya Pak Epi ya. Janji politik pada saat debat, ya mungkin ini menjadi salah satu jargon setiap calon presiden ya kan. Waktu itu calon yang lain mengusung janji yang unggulan apa sehingga mudah diingat, sehingga lebih relevan dengan masyarakat biasa gitu kan. Yang makan itu adalah sebuah kebutuhan yang wajib, yang pokok, semua orang bisa menjangkaunya, harus mencarinya gitu kan. Mungkin analisa saya aja, mungkin ini menjadi salah satu supaya kena gitu ke masyarakat banyak, terutama yang sebagian besar kita kan menengah ke bawah gitu kan. Dan itu sangat jauh sekali kesenjangannya. Kalau yang kaya tuh kaya bener gitu kan. Iya. Kalau yang miskin tuh makan aja susah gitu kan di Indonesia itu. Harusnya pemetaan tuh dimulai dari situ. Makan gratis nih dibuat oke, tapi untuk siapa? Di mana? Tujuannya tuh jelas. Kalau ke seluruh warga Indonesia siapapun ditanya, nggak mungkin. Kita tuh ada yang itu tadi, yang kaya ya kaya betul. Ya jangan makan gitu kan. Semua kebutuhan mewahnya aja bisa dipenuhin, apalagi makan. Jadi harus jelas dulu tujuannya untuk apa. Nah, saya pribadi Pak, sampai sekarang ini tidak ada pernah melihat, ya mungkin karena saya kurang informasi apa, ini nggak tahu saya. Tidak ada pernyataan sosialisasi apa tujuan yang paling relevan, yang detail disampaikan oleh juru bicara presiden kayak ya rilis press release. Mungkin udah ada, mungkin saya nggak lihat, tapi sampai detik ini kami masyarakat, saya pribadi khususnya tidak pernah tahu ini tujuannya nih akan ke siapa, untuk apa, kenapa gitu kan, targetnya apa gitu. Tapi kalau lihat di
eh, data-data yang dirilis di Google memang ada banyak sekali di situ. Sebenarnya yang banyak sekali juga ngacuh tak acuh apa aja lah, yang penting kita tetap makan gitu. Jadi banyak juga yang menurut saya belum paham ini kemana rutenya. Ditambah lagi fakta-fakta yang selalu yang Pak Ayat bilang tadi berubah dan tidak pernah terjelaskan dengan jelas kenapa itu berubah gitu kan. Dan ya akhirnya seperti ini, banyak kritisi. Itulah yang kita kritis gitu. Kenapa tidak dijelaskan dengan jelas? Tujuannya apa? Siapa targetnya? Kalau saya lihat sekilas Pak Ed, itu memang memperbaiki malnutrisi yang terjadi di daerah-daerah terpencil gitu. Khususnya daerah-daerah yang stuntingnya tinggi gitu kan. Jadi kekurangan gizi atau gizi buruk bagi anak-anak, yang itu menurut saya memang tugas seorang presiden melanjutkan generasi, menjaga generasi tetap sehat. Oke di situ ya kan. Tapi kan di mana itu posisi sentralnya tuh di mana? Stunting tuh di mana gitu kan? Kita memperbaikinya dari mana? Apakah makan gratis menjadi solusi yang tepat? Jangka pendek kah? Jangka panjang? Jangka menengah? Itu kan kajiannya sampai seperti itu harusnya pemetaannya gitu. Belum satu persepsi. Iya. Jadi di situ akhirnya ya kita tidak tahu sampai sekarang ini. Yang paling terbaru kan faktanya ada ide dari salah satu kepala gizi nasional, kepala BGN. Ya ada saya baca di informasi itu menyampaikan salah satu ide untuk makan bergizi gratis adalah dengan menu serangga. Yang kita juga tahu Pak ya, pendanaan bicara anggaran nih, yang akhirnya turun ke serangga kan dari 15.000 per. Saya terus terang aja belum pernah tahu berapa jumlah ataupun kemana ini targetnya. Apakah benar-benar ke anak-anak malnutrisi, ke sekolah, ke lansia, apakah memang seluruh Indonesia random gitu kan? Nggak tahu. Tiba-tiba udah ada bahasa yang mencuat tuh 15.000 satu porsi. Terus akhirnya ada bicara lagi 10.000, ada 7.000 gitu kan. Itu udah inkonsistensi yang dibilang Pak F tadi terkait anggaran. Kita semua juga tahu gitu kan kalau anggaran itu menjadi salah satu faktor yang menjadi berat ketika melaksanakan program nasional seperti ini gitu. Tapi balik lagi, ketika anggarannya tidak mencukupi, akhirnya muncul ide-ide yang menurut saya tidak seharusnya disampaikan. Kepala Badan Gizi lagi yang menyampaikan itu. Saya menyayangkan ada bahasa seperti itu. Kalaupun ini bentuknya edukasi bagi masyarakat, sebenarnya serangga juga bergizi gitu kan. Taruhlah poinnya itu. Tapi dari seorang badan gizi, kepala badan gizi, nggak perlulah ngomong gitu ya kan. Mendukung sih mendukung lah. Ini perbedaan persepsi. Kalau saya justru mengkritik itulah yang mendukung yang lebih kuat. Apa sih serangga masa jadi makan bergizi gratis untuk anak-anak? Di mana itu Pak? Nggak. Menurut saya sangat-sangat. Ini malah menunjukkan bahwa sebenarnya kehabisan ide aja gitu kan untuk menutupi bahwa ini susah, ini berat, menjadi berat di teknis ketika makan siang, menjadi makan bergizi sampai ke makan serangga. Orang-orang berpikirnya makan serangga gratis nanti itu, aduh, ini menurut saya konyol. Yang pasti yang menarik Pak De, ini kalau mau dibahas lebih dalam, ini menandakan bahwa ketidaksiapan dari pemerintah untuk program ini yang digaung-gaungkan dari awal. Kenapa ini sudah digaung-gaungkan? Ya kita nggak usah bicara jauh-jauh, kalau itu pasti semua yang berkecimpung di dunia politik paham alur seperti itu. Tapi yang menjadi catatan memang ini nampak sekali tidak ada pertimbangan yang mendalam pengucapan janji-janji itu, sehingga program-program yang dijalankan ini terkesan memang tidak konsisten. Yang anggarannya tadi Pak Ade katakan awalnya 15.000, kemudian turun 10.000, kemudian wacana terakhir 7.500 dan seterusnya sehingga sampai muncul wacana serangga. Itu artinya kan memang tidak ada kajian di awal. Sehingga di pertengahan ya mikir mana yang cocok itulah yang digunakan. Solusi praktis yang mana yang efisien itu yang digunakan untuk mengirit anggaran. Sedangkan kalau kita lihat pemetaannya, itu perkiraan anggaran yang habis untuk program ini, itu per tahunnya 450 triliun per tahunnya. Nah, sedangkan APBN kita dibebani oleh banyak hal.
banyak. Belum lagi Bukan cuma makan kan ya. ya, belum lagi warisan dari proyek Jokowi kemarin, IKN dan proyek strategis lainnya yang memang sampai hari ini masih mangkrak, Masih menjadi PR ya. butuh dari APBN itu sendiri. Sehingga tidak jarang, bahkan mulai digencarkan nih dari sekarang itu membebani program sosial lainnya, seperti misalnya Betul. nanti akan berefek pada BBM, kemudian tarif listrik. Bahkan terakhir wacana-wacana PPN kemarin yang naik 12%. Nah, ini kan menandakan memang dari anggaran sendiri itu tidak mencukupi sebenarnya. Nah, pemerintah kita memaksakan untuk itu. Yang setahunnya habis 450 triliun hanya untuk makan bergizi gratis. Belum lagi program lainnya kita nggak tahu. Sedangkan di Indonesia selama akhir-akhir periode ini, itu anggaran yang paling banyak belanja negara itu di belanja gaji ASN, gaji pegawai. Nah, hampir 21%. Nah, itu seharusnya lebih banyak yang dikucurkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Justru malah banyak ke belanja gaji pegawai, kemudian makan bergizi gratis, belum lagi ke alat pertahanan dan keamanan negara, TNI Polri, malah pendidikan dan kesehatan tergeser. Malah saya menganggapnya ini Pak, program makan bergizi gratis ini adalah program sosial, bukan program pendidikan. Ya, karena masyarakat dibuat tergantung ya. Masyarakat dibuat tergantung dengan pemerintah. Jadi untuk jangka panjang tidak bagus program ini, kemudian masyarakat sulit untuk berlatih mandiri. Sebenarnya makan siang atau makan bergizi itu tanggung jawab keluarga, kepala keluarga. Jadi kalau pemerintah yang mengambil alih, akhirnya keluarga tidak mandiri, terbiasa tergantung dengan pemerintah. Akhirnya kepala keluarga merasa tidak bertanggung jawab ini. Nah, karena sudah ditanggung pemerintah. Tapi barangkali itu yang diinginkan pemerintah kali ya. Ini sama saja membudidayakan kemiskinan. Tapi ini menarik Pak ya, ketika ini memang diambil alih statusnya oleh pemerintah, bahkan makan gitu yang sebenarnya ini adalah kebutuhan pokok setiap kita gitu, setiap orang. Kalau berbicara Pak Ep bilang tadi keluarga harusnya sejahterakan keluarganya gitu. Ada banyak solusi selain mengambil peran ini. Sementara ini mungkin ya untuk skala nasional mungkin belum pernah terjadi kan di Indonesia. Mungkin kalau skala yang daerah mungkin sudah ada yang melakukan, dan itu memang spesifik kepada sekolah-sekolah tertentu atau orang-orang tertentu yang lanjut usia memang membutuhkan ini, dan memang terjamin gizinya gitu, nggak serampangan seperti ini gitu kan. Jadi ini menjadi menarik ketika Pak Ep bilang seharusnya yang seperti ini langsung aja masuk dalam program kesehatan di situ kan, sebenarnya bisa masuk di situ. Tapi ketika ini diambil alih oleh pemerintah, sekelas pemerintah mengambil alih, ya katakan dibilang Pak Ep itu bansos kan, yang akhirnya mengikat, terikat, ini menjadi kebijakan politik yang akhirnya ya kan, kalau dikaitkan teori konspirasinya kan akan berbicara seperti itu ya. Ketika kita bergantung kepada seseorang, ya orang yang kita gantungin kita dengan mudah akan mengontrolnya kan. Kalau teori konspirasinya akan ke arah situ Pak ya. Pasti timbal balik nanti. Iya gitu kan. Saya tidak tahu tentang politik atau teori seperti itu, tapi gambarannya ke arah situ ketika bansos semuanya terikat kepada pemerintahan gitu kan. Tapi menjadi masalah juga ketika kita berbicara teknis bahwa sejahterakan dulu, katakanlah kasih bantuan, termasuk bansos ya, kasih bantuan kepada keluarganya misalnya kan, senominal sekian per bulan, kan itu juga bisa diselipkan dengan catatan belilah makanan yang bergizi gratis. Tapi faktanya di lapangan sebagian kita masyarakat Indonesia terjerat dengan berbagai permasalahan sosial juga. Ada judi online yang itu menjadi masalah pemerintah yang akhirnya nanti kalau dikasih bantuan uang boro-boro sampai beli makan untuk dirinya, untuk anaknya, ya habis untuk judi online ya, yang itu juga menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya sampai sekarang. Balik ke pemetaan tadi Pak, menurut saya selesaikanlah permasalahan yang seperti itu dulu,
bagusnya, ya kan? Itu darurat nian kalau judi online itu, ya kan? Judi online darurat, kemudian kesejahteraan guru darurat, moral siswa sekarang darurat. Jadi kata kuncinya tuh edukasi, pendidikan yang darurat sebenarnya itu kalau mau dikaji. Kalau dipandang dari sisi pemerintah yang mencakup seluruh Indonesia, pemikiran yang strategis dan logis, yang besar gitu kan, bukan soal makan. Saya bukannya mengecilkan program ini bagus. Kita mendukung, bagus, perencanaannya bagus, memperbaiki gizi gitu kan. Cuman pada teknisnya ya banyak sekali yang perlu diperbaiki terkait anggaran dan lain sebagainya. Gitu. Tapi satu hal yang pasti saya sebenarnya dalam pemikiran saya tidak setuju jika sebagai pemerintah ya kita bukan berbicara Pak Prabowo-nya. Siapapun yang mengambil langkah program unggulan berupa makan gratis atau bantuan sosial berupa uang kah, apa itu kah, ya, saya tidak setuju. Tidak setuju dalam artian ini sekupnya pemerintah ini besar sekali. Bisa mengcover segala hal. Bisa solusi jangka pendek, jangka panjang, analisanya harus panjang, harus detail gitu kan. Jadi masa ngambil yang seperti ini? Akhirnya saya tidak setuju Pak. Akhirnya yang lain terasa tertimbun, program lain nggak nampak. Iya, harusnya kan pendidikan gratis kalau kemarin 9 tahun, 12 tahun. Juga dievaluasi gitu kan. Dilanjutkan dan dievaluasi. Mungkin ada kesehatan gratis. Permasalahan BPJS sampai sekarang gimana Pak? Ya kan? Dikelola oleh swasta, pemerintah akhirnya tidak bisa berkutik. BPJS itu sangat bermasalah sekali sekarang, belum ada solusinya. Justru permasalahan yang terus-menerus berlarut, berganti terus dengan tongkat estafet dari pemerintahan dulu ke sekarang, itu juga perlu dianalisa gitu kan, dalam menyusun rangkaian program yang diunggulkan. Oke lah Pak Presiden sekarang menyebutkan belum pernah ada gitu. Iya belum pernah ada, tapi analisanya ada banyak hal yang terjadi di masa yang dulu perlu diperbaiki juga. Itu menjadi skala prioritas juga harusnya. Kesehatan, pendidikan gitu kan, moral yang anjlok. Kalau makan semua orang akan mencarinya ketika lapar dengan cara apapun. Setiap orang itu Pak. Mau yang kaya yang miskin. Kita bicara makan tuh bicara yang paling miskin berarti kan ya. Orang-orang pengemis. Apa untuk makan? Coba tanya, siapa setiap orang yang berjuang, anak-anak yang semuanya yang dipekerjakan orang. Ya kalau ditanya untuk makan, untuk hidup. Ya kan? Artinya pemerintah mengambil solusi program unggulan itu menurut saya terlalu kecil. Bukan mengecilkan ya. Harusnya cukup yang lebih besar yang bisa menyelesaikan permasalahan makan ini dengan cara yang lebih elegan gitu lah kira-kira. Membuka lapangan kerja kayak memberantas judi online, kesehatan selesaikan, ya kan. Menurut saya seperti itu Pak. Memang kalau sekelas presiden ya kita tahu satu program seharusnya bisa terdampak positif ke seluruh bidang harusnya. Seluruh aspek. Kalau seperti ini ya hanya fokus ke makan siang anak-anak sekolah, kemudian mengenyangkan perut satu orang. Ya, sedangkan yang di rumah kita tidak tahu kondisinya. Ada beberapa informasi berita yang beredar memang salah satu anak itu membawa makan siang yang diberikan sekolah ke rumah karena tahu ibu di rumah tidak makan, tidak ada makanan. Di Papua ya, salah satu dampaknya. Kemudian juga belum lagi makanan basi yang disajikan. Yang keracunan di ini. Nah, yang keracunan satu sekolah. Belum lagi ada yang dikurangi menunya. Kan vendor-vendor seperti itu Pak Ade. Nah, makanya kita tidak tahu efek-efek yang lebih besar di balik ini. Tidak ada pengawasan ketat, akhirnya banyak terjadi korupsi di daerah-daerah seperti itu. Nah, yang pasti kalau kita mau membandingkan lebih jauh, ini masih banyak keburamannya karena di setiap daerah itu harga bahan-bahan pokok atau makanan itu jelas berbeda. Kalau mau dipatok setara minimal 15.000. Tapi jangan diturunkan dari itu, dilebihkan boleh. Contohnya misalnya, kalau 15.000 di Yogyakarta, berarti di Jakarta harus dinaikkan 20 sampai 25.000, bahkan 30.000 karena harganya berbeda. Nah, itu mungkin dalam hal kesetaraan dan keadilan untuk makan bergizi. Nah, di sisi lain juga memang kalau mau kita membahas efeknya seperti apa
nanti itu diawali dengan bagaimana pemerintah itu memperlakukan masyarakat biar secara mandiri bisa mengembangkan kesejahteraan keluarga. Contohnya, kalau memang ingin Pak Prabowo ini kan ingin mengembangkan pendidikan agar lebih maju. Fokusnya dia kan membuat anak-anak itu makan bergizi biar lebih sehat, kemudian dalam belajar fokus, berpikir cerdas. Tapi kan seperti ini Pak De. Kalau di negara-negara lain, misalnya Jepang dan Swedia itu, mereka memberikan kepada keluarga, itu di lingkungan keluarganya, itu suatu seperti tanaman-tanaman bibit dan modal. Jadi mereka itu secara berkelompok di sekitaran lingkungannya itu menanam sendiri. Akhirnya untuk makanan anak-anak dan keluarga itu memang sampai ke sekolahnya itu dibekali dari sumber itu tadi, modal-modal bibit dan modal keuangan. Nah, keluarga itu mengelola, kemudian bisa memenuhi anak dan bapak ibu di rumah, keluarga di rumah. Nah, ini salah satu bentuk yang bisa digunakan dari Pak Prabowo ketika memang ingin mengunggulkan di makanan bergizinya. Tetapi balik lagi, kalau memang ingin mengunggulkan pendidikan dengan kondisi Indonesia yang belum maju nih, kesejahteraan yang masih rendah, ini kita melihat contoh di Jepang dan negara-negara maju lainnya. Memang mereka fokus di kesejahteraan guru, kemudian fasilitas pendidikan yang dipenuhi, kemudian juga anak-anak itu difokuskan kurikulumnya untuk menjangkau keterampilan era abad 21. Sehingga mereka belajar itu tidak jenuh. Nah, mereka diwajibkan untuk menguasai keterampilan abad 21, kemudian juga kembali ke buku seperti di negara Swedia ya. Nah, sudah meninggalkan digital dan beralih ke buku. Nah, ini salah satu poin penting nih yang harus diperhatikan bagi tim kabinet Pak Prabowo Gibran. Iya. Betul sekali Pak. Kalau berbicara pendidikan gitu memang banyak referensi negara yang sudah maju. Ya, tapi kalau dijadikan salah satu referensi oke. Tapi kalau dijadikan salah satu rujukan untuk dilaksanakan ya seperti kegagalan kurikulum mereka kemarin kan. Saya bilang gagal itu total. Ya, mengambil referensi untuk merujuk kepada kurikulum di negara maju Finlandia katakan gitu. Kita bahas pendidikan nanti lain waktu ya. Kita bahas khusus ya. Ini spesifik pendidikan memang bidang kita. Kemudian fakta bahwa ada banyak sekali kejadian yang miris sebenarnya. Yang tadi Pak Baik bilang ada anak yang memilih untuk menyimpan makanannya dibawa pulang gitu kan, ada yang keracunan gitu. Itu sudah menjadi harus menjadi rambu-rambu yang diwaspadai untuk evaluasi kepada tim gitu kan. Jangan sampai serampangan itu tadi. Alih-alih kita memperbaiki nutrisi yang buruk gitu kan malah menjadi ya program asal-asalan. Saya berpikirnya begini Pak. Jangan-jangan ini hanya untuk melaksanakan janji yang pernah terucap saja. Teknisnya terserah gimana gitu kan. Yang penting berjalan aja lah gitu. Bisa jadi. Berbicara jangka panjang ini saya sangat yakin ini nggak akan dilaksanakan jangka panjang. Sekarang bertahan lama. Ya. Baru Januari ini loh. Baru Januari ini dilaksanakan sudah banyak masalah. Anggarannya tidak ada ketersiapan anggaran. Ada begitu banyak perencanaan yang lain yang belum terselesaikan juga di yang pemerintahan yang lalu. Program Pak Prabowo yang sudah baru selain makan gratis. Ini menurut saya ini akan terhenti hanya sekedar melaksanakan janji yang sudah terucap. Betul. Saya pikir mereka tidak akan peduli lagi, bukan tidak peduli ya, mungkin tidak berpikir keras lagi untuk mencapai tujuan dari makan gratis ini tadi. Nggak ada esensinya. Yang jelas formalitasnya. Iya, yang akhirnya itu khawatirannya menjadi formalitas aja gitu kan. Ini yang disayangkan, membuang uang triliunan, ratusan triliun untuk sekedar menyampaikan janji yang tidak ada relevansinya dengan masyarakat kita. Itu sayang sekali gitu kan. Ya. Tapi oke, kita akan terus ikutin gitu. Iya, kita ikuti. Kita ikuti, kita dukung mau apapun yang diputuskan, dilaksanakan, teknisnya bagaimana. Ya. Jangan sampai terjadi korban lagi aja gitu kan. Selagi tidak ada korban gitu kan. Kalau masalah makannya dibawa pulang itu kan bagus sebenarnya. Itu sisi baiknya orang Indonesia gitu kan. Sangat-sangat berpikir empati terhadap orang lain, terhadap keluarganya. Ingat di rumah nggak makan. Itu menjadi PR loh. Di rumahnya lo nggak makan. Iya, betul sekali. PR itu.
Apa PR-nya? Kesejahteraan dong. Ya kan? Di Papua tuh tanahnya emas, tapi Papua itu tanah emas. Itu kan videonya di Papua tuh kan, ya. Anak Papua tuh kan, beberapa anak Papua ditanya, saya lihat videonya tuh, kenapa nggak dimakan? Ibunya belum makan dari pagi, nggak ada nasi. Bayangin lah, tanah emas, keluarga di sana nggak ada nasi. Ya. Mereka tuh memijak tanah yang berisikan emas, tapi tanpa alas kaki, ya kan? Nggak ada alas kaki, makan aja susah. Dapat bantuan makan tuh begitu senangnya gitu. Di sebagian bumi lain itu, daerah lain mah, apa sih saya makan setiap hari lebih mahal dari ini gitu kan. Bisa berpikir gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa ada orang yang berasumsi bahwa saya biasa makan enak, lebih bergizi dari ini. Kenapa? Karena tidak jelas tujuannya ini kemana. Ke orang-orang yang memang malnutrisi, orang yang memang maaf ya kurang mampu, bahkan makan aja susah. Jadinya banyak persepsi. Kalau jelas kesananya dari awal, ini tujuan makan gratis, makan siang, makan bergizi gratis untuk satu keluarga miskin yang jarang makan gitu. Mohon maaf ya, bukan bicara gizi lagi. Makan aja jarang, yang penting makan. Sehari makan, sehari enggak, masih banyak gitu Pak. Yang kedua, untuk anak sekolah yang di daerahnya itu memang malnutrisi, stuntingnya besar gitu kan, kurang mampu juga. Yang ketiga mungkin lansia, ya sudah, ya mohon maaf, lansia juga kalau tidak bisa bekerja lagi gitu, sudah ditinggal anak cucunya, hidup sendiri, butuh juga bantuan. Kalau jelas poin itu jadi awal, tidak akan bersuara siapapun gitu kan. Ya jelas, kita nggak akan pernah berharap dan minta apapun dari program itu. Itu program khusus untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan. Apa targetnya? Perbaikan gizi, menyelamatkan kesejahteraan. Gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada. Makanya saya bilang tadi, saya nggak pernah dapat informasi ini secara detail dan pasti. Padahal kita di lingkup pendidikan terikat sebenarnya. Terikat jelas dengan info-info yang resmi dari jubir presiden gitu kan, tentang bagaimana. Nah, Indonesia ini keluar dari BGN nih, kepala badan gizi nasional kan, keluar dari sana salah satunya gitu, bahwa ini penekanannya mereka mendukung pemerintah ini nih untuk warga miskin, ini untuk anak-anak yang memang kurang mampu gitu kan, malnutrisi gitu. Selalu itu digaungkan setiap pertemuan atau pembicaraan di pers apa di mana di media. Maka kita menjadi sangat yakin, oke nih gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak jelas. Buram tadi kan. Untuk siapa sih ini gitu. Banyak sekali ketidakjelasan gitu. Jadi serampangan. Wajar kalau kita bilang begitu kan. Jadi sekarang tuh ini kita bicara kritik dan solusi. Solusinya menurut saya harus disosialisasikan lagi, ini kemana arahnya, untuk apa, sampai kapan laksanakan, supaya jelas. Betul. Ya kan, karena balik lagi, setiap apapun yang dibuat kebijakan politik oleh pemerintah siapapun itu, dampaknya akan selalu kepada rakyat yang paling di bawah. Ya, mau nggak mau keluarga kita yang di bawah, ya kita pasti akan kena. Kalau nggak kita, hidup ini kita kalau nggak nonton penderitaan orang lain, kita yang jadi menderita. Dan ada si pembuat penderitanya, kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita nggak dapat dampak kebijakan politik yang katanya kadang kebijakan menjadi tidak bijak karena salah dalam teknisnya, salah dalam analisanya gitu kan. Pada akhirnya kita nonton orang yang menderita gara-gara kebijakan itu. Ya, masa kita diam aja kan? Termasuk ini, kalau nggak beres atau ada hal yang salah, masa kita diam aja? Berarti kita mendukung kejelekan. Justru makanya saya bilang, kritik itulah yang membangun sebenarnya. Ketika berdasar bukan pada oknumnya, kita disclaimer ya, bukan kepada Pak Prabowo-nya, tapi programnya, pada kebijakannya, gagasannya, kebijakannya gitu. Itu yang kita bersamai. Kita walaupun kita warga sipil biasa gitu kan, kita berhak untuk menyampaikan pendapat itu. Solusinya itu tadi, sosialisasikan dulu jelas gitu. Sudah itu anggarannya jelas, pengawasannya jelas, bagaimana, jangan sampai ada korupsi baru, nanti korupsi nasi kotak. Alangkah lucunya negeri ini gitu. Korupsi, semua dikorupsi. Ya kan? Ya itu harus jelas dulu gitu, baru laksanain. Ngapain buru-buru gitu kan? Emang kenapa buru-buru gitu? Sekelas pemerintah melaksanakan program yang terburu-buru, kita bertanya-tanya juga, ini direncanain apa enggak sih gitu? Anggaran belum siap, udah dilaksanain. Kenapa harus Januari misalnya kan? Kalau memang belum siap, matangkan dulu. Ya, laksanakan aja setelah Lebaran misalnya. Kan bisa begitu.
Emang siapa yang mengatur presiden itu? Kan nggak ada. Selain kontrolnya di dia sendiri. Ya. Ketika dia bilang ke teknisnya, udah matang belum? Pendananya udah siap belum? Kemana ini? Siapa ini targetnya? Apa tuh? Apa evaluasinya gitu? Outputnya nanti juga harus jelas. Makan bergizi ini apa outputnya? Apakah cuma kenyang? Kan enggak lah. Sekelas pemerintah maka cuma ngasih makan kenyang, udah lapar lagi. Terus enggak ada habisnya tuh. Jadi, menurut saya agak terlalu tergesa-gesa kalau berbicara sampai keluarlah ide makan serangga dari 15.000 turun ke 10.000 dan seterusnya. Itu tidak akan pernah ada ketika memang perencanaan di awal tuh matang dan jelas terarah. Nah itu Pak ya. Apalagi juga nggak ada kejelasan nih ini sasarannya kemana, apakah serentak atau ada tempat-tempat yang didahulukan. Ini kan ada yang sudah mulai duluan, ada yang belum kan. Ini juga salah satu ketidakjelasannya memang. Informasi yang tidak jelas. Mungkin tidak jelas, kita disclaimer ya, tidak jelas itu maksudnya seluruh warga Indonesia itu harusnya tahu dulu. Iya, maksudnya seperti itu. Bukan cuman lingkup pemerintah yang bergerak di bidangnya. Ya kita nggak bicara itu teknis silahkan. Tapi info ini nyampe ke semua warga Indonesia supaya memang nggak layak dapat mengerti. Saya emang nggak layak dapat, saya makan bisa cari sendiri gitu kan. Ya, maksudnya biar kalau memang nggak dapat, nggak nunggu-nunggu gitu kan. Nah, itu kalau satu. memang dapat, kita berarti jelas Itu satu. dapat. Yang kedua, yang dapat ini supaya juga jelas. Ini nih targetnya ngasih makan supaya kenyang atau meningkatkan gizi. Kalau makan cuma 10.000 itu cuman kenyang aja, Pak. Ayam geprek aja 12.000 sekarang. Iya. Ya kan? Jelas yang dapat, jelas tujuannya. Kalau dengan itu bisa meningkat gizinya dari sebelumnya. Ini yang ada kan apa? Yang tadi. Ya, yang jelas dapat memang malah dibawa pulang. Kenyang doang. belum ada informasi yang pasti. Tidak sampai ke tidak ada kita sosialisasi ya. Nah, itu yang menjadi PR memang. Dan masih banyak yang lainnya, mungkin barangkali kita terus ikuti bagaimana nanti ke depannya. Ya, kalau memang itu baik ya, di balik itu ada niat yang baik ya untuk perkembangan pendidikan Indonesia, perkembangan generasi Indonesia, anak-anak Indonesia, kemudian juga keluarga yang sehat sejahtera, mudah-mudahan nanti terpikirkan dan terrealisasi. Nah, itu akan kita dukung semaksimal mungkin. Iya, dan akan kita bentuk dukungan kita ya berupa ini, analisa yang kita ketahui, kita kritik kebijakannya, gagasannya gitu kan. Baik lagi kayak tadi Pak ya. Ketika kita diam aja, kita akan jadi korban pada akhirnya. Ketika diam aja, kita mungkin akan menjadi salah satu pelakunya kalau di dalamnya. Ketika diam aja nanti jadi penontonnya, masa diam aja gitu kan. Itu yang paling penting. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, sebagai rakyat yang baik, kita tentu harus menyampaikan pendapat, pandangan supaya memang banyak kritik, banyak evaluasi. Maka salah satu yang kita lakukan ya sejauh ini itu yang kita ketahui kan. Nah mungkin juga banyak teman-teman konten kreator juga menyuarakan itu dalam rangka, saya sangat yakin ya, dia sangat baik. Semua kita tuh mendukung apapun itu. Tapi dalam perjalanannya siapapun itu yang menjadi presiden Pak ya, siapapun ya, Indonesia ini sangat kompleks. Nggak mungkin dengan mudah merencanakan 5 tahun, setahun, apalagi 10 tahun, apalagi 2045 merencanakan Indonesia emas. Itu sangat-sangat berat gitu. Jadi kita maklumi itu, kita mengerti itu gitu kan. Maka salah satunya kita mendukung dengan cara memberikan pendapat-pendapat menurut sesuai kemampuan kita. Mungkin itu aja kali Pak ya. Ya, kesempatan. Itu aja mungkin sementara. Nanti mudah-mudahan kita bahas di lain waktu lagi. Oke, kita bahas lagi dalam rangka mendukung ya. Jadi tidak ada mendukung atau tidak mendukung. Kita semuanya mendukung, mengajak masyarakat untuk mendukung dengan cara ya melihat situasinya. Jangan sampai ada yang tidak terawasin, tidak sesuai target. Ya kenapa? Jelasin aja, ya kan? Kalau ada kekeliruan, kesalahan disampaikan. Sampaikan aja. Itu bentuk edukasi juga gitu ke masyarakat yang di bawah. Karena kadang-kadang itu nggak nyampai bertanya. Nyampai pun kalau salah menyampaikannya itu juga akan salah juga. Maka perlu banyak sosialisasi, itu aja kuncinya. Kalau uang bisa dicari, tapi kalau udah miskonsepsi, kita nggak paham. Nah itu salah satu sumber. Uangnya ada tapi nggak paham, itu yang ditakutkan. Mungkin itu dulu ya Pak Ep ya. Terima kasih Pak Ep. Ini akan tayang di YouTube kita berdua ya. Tayang di tempat di YouTube saya juga, di Pak Ade Official. Support juga kita dalam dunia pendidikan, dunia kritik tapi solusi, kritik tapi mendukung. Bukan kritik oknum, tidak
tidak ada sentimen pribadi, tapi kita membahas bagaimana gagasan-gagasan. Tentunya kepada kita semua anak-anak muda apalagi harus punya critical thinking yang bagus gitu ya. Nah ini kapan-kapan kita bahas tentang pemuda. Oke. Nah, itu yang paling menarik. Ya. Oke, itu aja mungkin Pak Ep. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Ep sudah menemani ngobrol malam ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.